Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Babu Salam sekalian dimanapun berada. Insya Allah dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan tema yang akan saya angkat pada kesempatan hari ini adalah ini Ramadan terbaikku. Bagaimana para sahabat sekalian? Apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Ramadan sekarang? Ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kalau kita sebagai orang tua, bapak atau ibu, ya, umi atau abi, bagaimana kita bisa mengajak putra-putri kita menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Yang pertama, kita bisa mengajak putra-putri kita menyambut Ramadan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Apa saja? Mulai dari misalnya mukena, kita sediakan mukena yang paling baik yang kita punya untuk dipakai pada saat Ramadan. Kemudian sejadah, sarung, baju-baju bagus yang kita miliki, mari kita pakai sekarang, ya, pada saat ibadah di bulan Ramadan. Kemudian, kalau seandainya kemarin-kemarin mungkin ya, keluarga kita atau mungkin teman-teman kita saat menyambut tahun baru, biasanya menghias rumah, gitu ya, Happy New Year. Sekarang mari kita coba itu praktekkan juga di rumah kita, ya, dengan membuat tulisan marhaban ya Ramadan, kita pasang di depan pintu mungkin atau di masing-masing pintu kamar anak-anak kita, sehingga mereka merasakan bahwa ini adalah bulan Ramadan yang harus kita sambut, ya, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh kebahagiaan, dan harus kita sambut dengan sepenuh hati. Persiapan menghadapi bulan Ramadan saya akan bagi ke dalam 3, ya. Yang pertama adalah persiapan untuk diri sendiri. Yang kedua, persiapan yang akan kita lakukan di keluarga kita, ya. Dan ketiga adalah persiapan berupa rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Untuk diri kita, diri sendiri, kita bisa membuat tabel kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu mulai dari pertama, kegiatan tilawah. Tilawah apa? Berapa, ya? Berapa jumlah juz yang akan kita baca setiap hari? Apakah misalkan 1 bulan Ramadan kita akan menyelesaikan 30 juz? Berarti setiap hari kita akan membaca 1 juz, ya, 1 juz yang akan kita baca setiap harinya. Sehingga ketika 1 bulan selesai kita tamat 30 juz, hatam 30 juz. Kalau misalkan tahun kemarin saya sudah 1 juz per hari nih. Bulan ini, ya, di bulan Ramadan sekarang kita akan menyelesaikan 2 kali hatam Quran. Berarti 1 harinya kita akan membaca 2 juz Al-Quran. Wah, berarti kita akan habisin waktu berapa jam nih untuk ngaji? Nah, tidak seperti itu ya, berat gitu. Kita ngerasa berat gitu. Wah, 2 juz berarti kita harus duduk terus gitu ya. Tidak ya. Kita bisa membagi waktu sholat kita, setiap ba'da waktu sholat kita untuk membaca Al-Quran. Sehingga misalkan kita rencana nih, bulan Ramadan ini kita akan 2 juz selesai gitu ya. Maka 2 juz berarti kita punya 10 lembar kali 2, kita punya 20 lembar Quran yang akan kita selesaikan dalam 1 hari, dibagi 5. Berarti setiap ba'da waktu sholat kita akan membaca 4 lembar Quran.
insya Allah kita akan selesai ya 2 juz dalam 1 hari, misalkan begitu. Kemudian rencana yang akan kita lakukan apalagi nih di bulan Ramadan? Saya akan menyelesaikan membaca Sirah Nabawi misalnya. Maka kita akan cari nih, pilih ya buku yang menjelaskan tentang sirah Nabi. Penulis-penulisnya banyak ya, mungkin di antara salah satunya adalah penulisnya Haikal misalnya. Kita akan cari buku tersebut, kemudian kita baca selama Ramadan, kita akan hatamkan 1 buku itu misalkan. Atau mungkin saya sudah pernah baca nih Sirah Nabawi, kita akan baca kisah-kisah para sahabat atau sahabiah Rasulullah selama 1 bulan ini. 1 hari 1 sahabat. Berarti dalam 1 bulan kita bisa menamatkan 30 kisah sahabat Rasulullah. Masya Allah kan? Luar biasa ya. Kemudian berikutnya lagi, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau seandainya di tahun-tahun yang lalu kita punya jadwal bukber dengan siapa? Bukber dengan apa? Bukber di mana? Mungkin untuk tahun ini mari kita berubah ya, kita ganti itu semuanya ya. Walaupun mungkin nanti kita bisa juga melaksanakan bukber bersama dengan teman, dengan keluarga. Tapi mari kita jadikan di bulan Ramadan tahun ini, kita jadikan sebagai Ramadan terbaik kita dengan mencari apapun kegiatan-kegiatan yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan tadi itu ya, kita buat rancangan berapa tilawah perharinya, bukunya yang dibaca apa. Kalaupun misalkan untuk sahabat Babu Salam yang terbiasa menulis, mari kita setiap hari kita tuliskan hikmah. Hikmah hari ini apa nih gitu ya, share di Facebook. Atau kita yang punya Instagram, silahkan hikmah hari ini, hikmah hari pertama di share di Instagramnya. Yang punya TikTok mungkin bisa menuliskan, kemudian nanti live juga bisa jadi ya, hikmah hari ini gitu ya, hikmah Ramadan pertama, hikmah Ramadan kedua dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi sholat taraweh. Kalau kemarin-kemarin kita sholat tarawehnya di rumah saja misalkan ya ibu-ibu, kita niatin nih sekarang, dalam Ramadan sekarang saya akan sholat taraweh lebih banyak lagi gitu ya, sholat taraweh di masjid, nggak ada lagi taraweh yang sendiri gitu ya. Sholat yang biasanya kemarin itu hanya munfarid saja, diniatkan Ramadan sekarang 5 waktu saya mengerjakan sholat secara berjamaah. Kalau yang sebelum Ramadan kita masih bolong-bolong rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, sekarang mari kita fullkan ya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, tambah witir dan tahajudnya, belum lagi sholat tarawihnya, ditambah lagi duhanya, Masya Allah. Kita fullkan, betul-betul kita maksimalkan sholat-sholat sunnah kita. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan keluarga? Untuk keluarga, kita juga siapkan dari sekarang. Nanti pada saat bulan Ramadan tidak ada lagi obrolan misalkan, nak untuk besok mau buka dengan apa? Untuk sahur mau makannya sama apa? Kita coba sekarang bikin menunya dari awal nih ya, dari awal kita bulan sebelum Ramadan kita siapkan menu dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Menu sederhana saja ya, karena bulan Ramadan bukan bulan untuk memewah-mewahkan makanan ya, tapi kita betul-betul menyederhanakan makanan, membuat tubuh kita semakin sehat sesudah bulan Ramadan berakhir. Kemudian kalau misalnya kemarin-kemarin kita tidak ada rencana untuk buka saum dengan kurma misalnya, sekarang kita siapkan ya, siapkan dalam 1 pekan mungkin 2 hari atau 3 hari buka puasa kita dan keluarga memakan buah kurma. Sambil kita melatih ya, melatih makan yang menjadi kesenangan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah rencana sosial. Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti maksimal ya kegiatan sosialnya. Jadi hablum minallah kita laksanakan dengan baik, hablum minannas juga kita laksanakan dengan baik karena kita sudah merencanakan dari sekarang gitu. Apa yang kita siapkan? Sodakoh, mau berapa sodakoh yang akan kita keluarkan setiap hari. Misalnya
Kita coba nih untuk anak-anak kita yang masih SD misalnya. Setiap hari anak-anak kita sedekahnya Rp2.000 misalnya. Tapi itu istimror, istiqomah terus-menerus. Setiap hari kita ajak anak-anak kita untuk sedekah subuh ya, atau sedekah di malam hari ya, sebanyak Rp2.000 selama 30 hari itu. Nah, sehingga insya Allah kita kan tidak tahu nih di hari yang keberapa akan datang Lailatul Qadar. Kalau kita istimror ya setiap hari Rp2.000 tuh anak-anak kita, maka mungkin mudah-mudahan nanti ada di hari Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Untuk kita pribadi misalkan saya mau 5.000 nih tiap hari, silahkan kita siapkan dari awal nih, saya ingin sedekah setiap hari Rp5.000. Kalau seandainya sahabat Babu Salam di rumah ingin besar, lebih besar lagi, itu akan lebih bagus lagi gitu ya, insya Allah. Jadi kita rancang dari awal nih supaya sedekah kita bisa setiap hari gitu. Atau misalkan saya setiap hari sekarang ingin menyumbang ke masjid untuk iftar, Masya Allah luar biasa ya. Kita setiap hari itu 10 orang setiap hari kita mau nyumbang, oke. Istimrorkan ya, diistiqomahkan selama bulan Ramadan kita bisa memberikan makanan atau minuman untuk iftar. Nah, bagaimana sahabat Babu Salam di rumah? Ini tips-tips yang saya berikan. Jadi nanti untuk kegiatan yang berkaitan dengan individu, untuk kegiatan berkaitan dengan keluarga, dan untuk sosial kita sudah persiapkan dari awal bulan Ramadan, sehingga pada saatnya di bulan Ramadan kita tidak mikir lagi ecek-ecek hal-hal yang kecil-kecil, kita sudah langsung prung gitu ya. Kita sudah langsung siap melaksanakan semua peribadahan, sehingga tidak ada satu detik pun dalam kegiatan kita, hari-hari kita di bulan Ramadan tertinggal atau tersia-siakan. Dan satu lagi, mari kita jadikan bulan Ramadan ini jadi Ramadan terbaik kita, karena kita sudah mempersiapkan dari awal, dari sebelum Ramadannya, sehingga insya Allah mudah-mudahan keinginan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang sangat diidam-idamkan gitu ya, kita sangat ingin diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya, maka mari kita buktikan di Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik kita. Isi hari-hari kita dengan peribadahan yang terbaik ya, zikir-zikir yang terbaik ya, kita dawamkan juga Asmaul Husna, istighfar yang banyak, dan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.